apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kita akan segera memulai ibadat Trijitians kita Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Ayo teman-teman persiapkan diri dan hati kalian karena ibadah kita akan segera dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari teman-teman semua, kita angkat tangan kita tutup mata kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur atas apa yang segala Tuhan beri buat kami semua, buat kita semua Tuhan. Sembah Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nah, kita telah memuji Tuhan, hingga saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan-Mu atas kami semua. Hingga saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam anak-anak teens, berjumpa kembali dengan Miss Gele hari ini dalam ibadah online 3G Teens. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, buat adik-adik yang setia mengikuti ibadah online 3G Teens, pasti masih ingat bahwa di sepanjang bulan Juni ini kita belajar tentang perumpamaan tentang kerajaan surga yang diajarkan oleh guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita juga akan belajar suatu perumpamaan yang terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Adik-adik bisa buka Alkitab kalian di rumah dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kisahnya adalah seperti ini. Ada seseorang yang pergi untuk menabur di saat musim menabur tiba. Nah, penabur itu di saat dia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Kemudian datanglah burung memakan benih itu sampai habis. Sebagian benihnya lagi jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh dengan cepat karena tanahnya tipis, namun benih itu tidak berakar, sehingga saat matahari terbit, tumbuhan itu kemudian menjadi layu dan kering. Sebagian benihnya lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, dan semak itu bertumbuh semakin besar, menghimpit benih itu sehingga kemudian benih itu menjadi layu dan mati. Sebagian benihnya lagi jatuh di tanah yang baik, dan benih itu kemudian bertumbuh dengan baik, kemudian berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kemudian murid-murid datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus, apa maksud dari perumpamaan itu? Tuhan Yesus kemudian menjelaskan tentang perumpamaan itu, bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun kemudian iblis datang dan mencuri benih firman Tuhan itu dari mereka. Yang kedua ialah benih yang jatuh di tanah berbatu ialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian mereka menerima firman Tuhan itu dengan gembira dan mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan, namun karena mereka tidak berakar dengan kuat, saat penindasan dan penganiayaan datang, mereka kemudian menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Kemudian benih yang jatuh di semak berduri ialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun kekhawatiran, ketakutan, dan kekayaan akan dunia ini dan tipu daya dari dunia ini kemudian membuat mereka melupakan Tuhan dan melupakan kebenaran firman Tuhan. Nah, sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, kemudian menyimpan di dalam hati mereka, dan mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan itu, berakar dengan kuat, dan mereka kemudian menghasilkan buah yang banyak yang bisa dinikmati oleh diri mereka sendiri maupun oleh orang lain. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama ialah benih itu ialah firman Tuhan yang ditaburkan. Kemudian penabur itu ialah Tuhan Yesus sendiri yang saat itu sedang membagikan firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan dan tentang kerajaan surga kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam konteks hari ini, bahwa penabur itu ialah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, para penginjil, guru sekolah minggu. Mereka adalah penabur-penabur firman Tuhan. Nah, sedangkan tanah berbicara tentang kita semua orang-orang yang mendengarkan
kebenaran firman Tuhan. Nah, ada 4 tipe yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama ialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan namun mereka tidak mengerti, sehingga kemudian iblis datang dan mencuri firman Tuhan itu dari mereka. Mengapa iblis mencuri firman Tuhan? Karena iblis tidak mau bahwa orang-orang mendengarkan firman Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan dan hidup mereka diberkati. Iblis tidak mau orang-orang menikmati berkat Tuhan, sehingga iblis kemudian datang dan mencuri firman Tuhan itu. Dan yang kedua ialah orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan itu dengan gembira, mereka bersyukur atas firman Tuhan yang telah mereka dengar, dan mereka membuat janji kepada Tuhan untuk setia melakukan firman Tuhan. Tetapi di saat mereka mengalami masalah, di saat mereka mengalami penganiayaan dan penindasan, mereka lupa terhadap firman Tuhan. Mereka kemudian menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Nah, yang ketiga ialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan namun mereka tidak bertumbuh dengan baik di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan kehidupan mereka, tentang apa yang akan mereka makan, tentang apa yang akan mereka minum, segala sesuatu yang menjadi tipu daya dari dunia ini membuat mereka lupa akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Dan tipe yang keempat ialah orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, mereka menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati mereka, dan mereka berakar kuat di dalam firman Tuhan, sehingga mereka menjadi kuat untuk menghadapi segala masalah persoalan yang mereka hadapi. Nah, firman Tuhan itu kemudian berbuah di dalam kehidupan mereka. Buah-buah firman Tuhan itu ditunjukkan lewat perubahan-perubahan hidup yang dialami oleh orang-orang yang menerima firman Tuhan itu dengan baik. Yang awalnya mungkin mereka suka marah, yang dulunya mereka suka marah, suka maki, mereka kemudian bertobat menjadi lebih sabar. Mereka memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya untuk diri mereka saja sendiri, namun mereka juga berbuah bagi kehidupan orang lain, di mana mereka menjadi saksi bagi nama Tuhan. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, dan orang lain pun mengalami pertobatan. Itu adalah buah-buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini tentang perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih, kita belajar bahwa ada 2 hal yang mau Kak Gele bagikan. Yang pertama, bahwa semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua orang, apalagi di saat ini Injil diberitakan secara online. Nah, semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagaimana sikap hati dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu? Apakah semua orang meresponinya dengan benar? Tentu ada orang yang acuh tak acuh, ada orang yang tidak peduli terhadap firman Tuhan, ada orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan itu. Nah, tetapi juga ada orang-orang yang menerimanya dengan baik, menyimpan dalam hidup mereka dan menjadi kekuatan, menjadi terang bagi kehidupan mereka. Yang kedua ialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik, mereka menyimpan dalam hati mereka dan mereka berbuah, maka buah-buah yang mereka hasilkan boleh memberkati diri mereka sendiri dan juga memberkati orang lain. Nah, adik-adik belajar bahwa firman Tuhan itu sangat penting. Selain bagi diri kita sendiri, namun kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, setelah mendengar firman Tuhan ini, Kak Gele berharap adik-adik mulai hari ini lebih hati-hati dalam meresponi firman Tuhan. Saat firman Tuhan diberitakan, adik-adik mempersiapkan hati dengan baik, mempersiapkan hidup dengan baik, menerima firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan itu boleh berbuah di dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, untuk itu Kak Gele mau berdoa bagi kita semua hari ini, semua anak-anak teens yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari siapkan hati kalian, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan kebenaran firman-Mu boleh masuk di dalam hati kami, boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak yang bersyukur kepadamu Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Engkau Bapa lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap persembahan daripada anak-anak Trigitins hari ini Tuhan. Apapun yang mereka berikan Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, untuk persembahan, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di rumah dan orang tua akan membawakannya ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah, kita telah tiba di akhir dari ibadah Trigitins kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, Kak Gele mau mengajak kita semua untuk berdoa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk semua anak-anak teens, dimanapun anak-anak teens berada, bersama dengan keluarga dan saudara-saudaranya, sehingga senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa bagi gereja kita Sitri Pemulihan Kupang, bagi gembala kita Pastor Charles Besi bersama dengan keluarga, bagi jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Dan yang ketiga, kita akan berdoa juga bagi bangsa kita Indonesia, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagi Kota Kupang. Mari adik-adik siapkan hati kalian dengan sungguh-sungguh dan mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa bagi semua anak-anak teens dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak teens bersama dengan orang tua dan keluarga mereka Tuhan, senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu boleh terjagai sempurna di dalam Engkau, dilindungi khususnya dari virus corona ini Bapa. Kami juga terus berdoa bagi gereja kami Sitri Pemulihan Kupang. Kami berdoa bagi gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan bentengi hamba-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang dimanapun berada Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa-doa mereka. Tuhan Engkau menjagai, Engkau melindungi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang dalam segala pergumulan mereka. Tuhan buka jalan dan Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa Indonesia, Engkau memberkati Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Engkau memberkati kota kami, Kota Kupang. Biarlah Tuhan boleh melindungi dan membentengi bangsa dan negara kami. Juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau memberkati dari presiden sampai ke daerah-daerah, ke RT RW. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini kami anak-anak-Mu mau menerima berkat daripada-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh terus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang diberkati berkata amin. Kita telah sampai di akhir ibadah kita. Teman-teman jangan lupa mengerjakan aktivitasnya dan hafalkan ayat hafalan yang terambil dari Lukas 11 ayat 28 di bawah sini. Stay safe and stay healthy. God bless you. Bye.